Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat belajarnya. Hari ini kita akan melanjutkan tema 5, wirausaha, subtema 2, usaha di sekitarku, pembelajaran 5. Sebelum kita mulai, marilah sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Yang pertama, kita akan belajar muatan PPKN, masih tentang keberagaman ekonomi masyarakat. Kita akan kembali membahas tentang wirausaha. Yang pertama, kita akan memahami kembali pengertian wirausaha. Wirausaha adalah orang yang membuat suatu produk, menentukan cara produksinya, menyusun operasi untuk mengadakan produk baru, hingga mengatur permodalan serta pemasarannya. Nah, dari pengertian tersebut tentunya kita ingin mengetahui lebih dalam lagi apa manfaat wirausaha. Berikut ini ada 8 manfaat wirausaha. Yang pertama, menambah lapangan kerja. Dengan kita membuka sebuah wirausaha, tentunya kita membutuhkan karyawan. Nah, dari karyawan yang ada ini tentunya kita dapat membantu masyarakat di sekitar atau orang yang membutuhkan pekerjaan untuk bisa bekerja. Yang kedua, memberikan contoh sikap kerja keras. Dengan kita membuka usaha, kita dapat memberikan contoh kepada masyarakat bahwa dengan sikap kerja keras kita bisa membuka sebuah usaha. Kemudian yang ketiga, mencapai keuntungan maksimal berdasarkan kerja keras. Nah, jika kita membuka usaha, tentunya kita sebagai bos untuk diri sendiri ingin menghasilkan keuntungan yang maksimal berdasarkan kerja keras yang kita lakukan. Yang keempat, mendidik masyarakat hidup efisien dan mandiri. Membangun sebuah usaha tentunya kita harus lebih mandiri dan bisa membuat segala pengeluaran yang kita lakukan lebih efisien. Yang kelima, mempunyai peluang untuk mengoptimalkan diri. Dengan kita menjadi wirausaha, tentunya kita akan melakukan sesuatu hal yang baru, membuat keputusan-keputusan yang penting. Nah, dengan seperti itu kita mengoptimalkan apa yang ada di pikiran-pikiran kita atau ide-ide kita. Yang keenam, meningkatkan pembangunan lingkungan masyarakat. Tentunya sama kaitannya dengan nomor 1, menambah lapangan kerja. Ini juga meningkatkan pembangunan di lingkungan masyarakat. Kita membantu masyarakat lebih sejahtera. Yang ketujuh, mendidik karyawan agar disiplin dan tekun. Tentunya agar usaha kita berjalan dengan lancar, kita harus mampu mendidik karyawan agar disiplin dan tekun dalam bekerja. Yang kedelapan, menunjukkan kemampuan memimpin dan mengatur aspek usaha. Tentunya usaha yang kita jalankan ingin selalu berkembang dan berkembang, sehingga kita harus terus menunjukkan kemampuan memimpin dan mengatur segala macam urusan tentang usaha yang kita laksanakan. Selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip wirausaha. Seorang wirausaha harus memiliki sikap yang pertama, harus optimis. Apapun yang kita lakukan, kegagalan itu tidak membuat kita menjadi pesimis, putus asa. Maka dari itu, kita harus memiliki sikap ambisi yang tinggi untuk sukses dan sukses. Kemudian yang ketiga, bisa membaca peluang pasar. Jadi apa yang sedang booming di pasar, nah kita bisa melakukan hal-hal yang disukai oleh orang-orang di sekitar. Kemudian sikap sabar. Lalu jangan putus asa, jangan takut gagal. Karena kegagalan pertama dan kedua itu biasa. Anggaplah kegagalan adalah
kesuksesan yang tertunda. Selanjutnya kita akan bahas fungsi wirausaha. Sebagai wirausaha, membuat keputusan-keputusan yang penting dan mengambil resiko. Apa saja resiko yang harus kita pikirkan? Yang pertama, kita harus memikirkan tentang tujuan perusahaan, sasaran perusahaan, bidang usaha dan pasar yang akan kita layani, skala usaha permodalannya, apakah kita hanya modal sendiri atau bisa kita pinjam ke orang lain. Kemudian bagaimana kriteria pegawai atau karyawan dan cara memotivasi dan mengendalikan karyawan-karyawan kita. Baik, kita lanjutkan dengan muatan bahasa Indonesia masih tentang formulir dan daftar riwayat hidup. Kembali di sini Ibu ingatkan bagaimana daftar riwayat hidup dalam mengisinya dan apa saja yang ada di dalam daftar riwayat hidup. Kita akan bahas kembali pengertian daftar riwayat hidup. Daftar riwayat hidup adalah semacam formulir isian atau yang harus diisi dengan benar, jelas, dan penuh tanggung jawab. Kemudian di dalam daftar riwayat hidup yang digunakan untuk apa saja? Untuk melamar pekerjaan, pendaftaran masuk sekolah, atau mengikuti berbagai lomba dan kegiatan. Kemudian dalam daftar riwayat hidup ini berisi apa saja? Yang pertama data pribadi, pendidikan formal, pendidikan non formal, kegiatan yang pernah diikuti, serta prestasi atau penghargaan yang pernah diterima. Mudah-mudahan kalian dapat lebih memahami apa itu daftar riwayat hidup, bagaimana cara mengisinya, dan tujuannya untuk apa. Baik, alhamdulillah sekian dulu yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.